Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa bermuajahah, bertatap muka walaupun memang masih daring ya, dalam jaringan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, rahmat, maghfirah. Juga kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, kita harus banyak-banyak berolahraga, memakan makanan yang bergizi, juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak sekalian, mungkin yang kemarin hari Kamis ya, kita semua mengerjakan soal UTS ya. Dan sekarang kita kembali lagi ke pembelajaran yaitu tentang Asmaul Husna. Tetapi Asmaul Husna di sini Bapak pilih ya, temanya dipilih yaitu Al-Basir, Al-Adil dan Al-Azim. Nah, kita dari apa itu pengertian Asmaul Husna tersendiri ya, kita harus tahu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu diambil dari dua kata, asma dan husna. Jadi asma itu nama ya, nama, dan husna itu baik ya. Jadi Asmaul Husna itu ialah nama yang baik, indah, suci, yang mengandung makna menyanjung kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah yang agung mulia itu tidak mungkin bisa disamai oleh sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh makhluknya ya. Seberapa mulianya pun makhluknya ya, seperti Rasulullah SAW tidak bisa menandingi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, menandingi keagungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu Asmaul Husna. Yang selanjutnya Asmaul Husna di sini ialah akan menerangkan tentang sifat Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Ya. Al-Basir ini ialah Maha melihat. Ya. Kalau kita contohnya bisa melihat, tapi Allah itu Maha melihat. Kenapa Allah itu Maha melihat? Karena Allah itu melihatnya semuanya. Ya, yang ada di langit, yang ada di bumi, yang nampak, yang tersembunyi, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita kerjakan, yang bahkan yang kita niatkan, Allah itu sudah tahu. Gitu. Itu Maha melihat Allah, luar biasa. Ya, jadi Allah itu melihatnya itu mutlak. Maksud mutlak itu tidak terbatas. Allah itu. Nah, bagaimana cara kita meneladaninya? Meneladani sifat Maha melihat Allah atau sifat Al-Basir. Nah, yang pertama kita harus memperhatikan ciptaan Allah untuk merenungi kebesaran Allah. Jadi kita harus memperhatikan, melihat ciptaan Allah, bahwa memang Allah itu Maha besar, Maha agung, dengan segala ciptaannya yang sangat indah ya, yang memang ciptaannya itu bisa kita pelajari, bisa kita tadaburi, bisa kita syukuri. Kita melihat ciptaan Allah itu yang pertama, dengan kita senantiasa mengingat Allah dan berzikir ya, dengan mengucapkan subhanallah, masya Allah ya. Terus yang selanjutnya melihat kelebihan dan kekurangan kita. Kalau tadi melihat ciptaan Allah yang di luar diri kita. Nah, yang selanjutnya melihat ke dalam diri kita, kekurangan kita, kelebihan kita itu seperti apa. Kita harus beramal lebih baik dari yang kemarin. Kalau kemarin contohnya kita sedekah hanya 2.000, nah sekarang kita sedekahnya tambah 3.000 gitu. Terus kita meningkatkan kebaikan kita harus lebih dari yang kemarin.
Nah, selanjutnya memperhatikan lingkungan sekitar. Memperhatikan lingkungan sekitar untuk saling menasehati apabila ada yang kesalahan. Yaitu watawasau bil haq watawasau bisob, senantiasa mengingatkan kepada jalan hak dan senantiasa mengingatkan kepada kesabaran. Ya, perhatikan lingkungan yang tetangga kita, tetangga dekat kita, tetangga contohnya teman kita, teman sepermainan, teman sekolah. Ya. Menasehati, harus sering menasehati. Terus yang terakhir, melihat semua yang terjadi di muka bumi dengan pandangan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat apa-apa, contohnya di era Covid kayak gini, kenapa sih Allah menurunkan Covid? Kita jadi sulit nih, mau pergi kemana-mana sulit, sekolah juga sulit. Nah, tetapi dalam musibah apapun kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada hikmah dari setiap kejadian, ya. Terus yang selanjutnya ada al-adl atau Allah yang maha adil. Nah, adil ini bersifat mutlak. Jadi maksudnya bersifat mutlak itu terbatas, tidak terbatas. Bukan hanya kepada orang mukmin, akan tetapi juga kepada orang kafir. Bahkan kepada hewan dan tumbuhan, Allah itu maha adil. Tidak terbatas. Kepada semua ciptaannya Allah maha adil. Terus apa sih adil menurut Islam? Nah, adil menurut Islam bukan sama rata, ya, bukan sama rata, tapi memberikan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya seperti ini, ada anak yang memang kelas 2 SD sama anak kelas 2 SMP, ya. Anak kelas 2 SD diberikan bekal ke sekolah itu hanya 10.000, dan anak kelas 2 SMP contohnya diberikan bekalnya itu 20.000. Nah, kadang si adik suka bertanya, ibu kenapa sih si kakak dikasih uang itu 20.000, tapi kok ada cuma 10.000? Nah, itu ibunya adil. Kenapa adil? Karena si kakak kelebihan, itu bukan kelebihan. Si kakak itu kebutuhannya lebih banyak daripada si adik, gitu ya. Mungkin si kakak untuk fotokopi, ya, si kakak untuk ongkos dan lain sebagainya. Si ade hanya dikasih untuk jajan saja contohnya. Jadi si ade 10.000, si kakak 20.000. Nah, itu adil, sesuai dengan kebutuhan, bukan sama rata. Kalau sama rata justru tidak adil. Nah, itu Allah seperti itu, gitu. Itu sifat adil yang bisa kita teladani. Terus al-azim, yang maha agung. Allah itu maha agung, ya. Jadi keagungan Allah juga mutlak, tidak terbatas. Ya, kalau manusia itu terbatas. Kalau contohnya ada seorang yang diagungkan seperti presiden, suatu saat tidak akan diagungkan lagi karena apa? Presiden suatu saat itu lengser. Kita contohnya hormat kepada jenderal. Jenderal itu suatu saat akan pensiun, gitu. Nah, itu terbatas manusia, tapi Allah tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang, tidak terbatas apapun. Tidak terbatas oleh apapun. Itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita contohnya tidak melaksanakan sholat, tidak sedekah, tidak melaksanakan saum pun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi keagungannya, gitu. Karena ibadah kita itu sebenarnya kebutuhan kita, bukan untuk Allah, tetapi itu kebutuhan kita. Kita butuh ibadah untuk menyirami hati kita, ya, agar hati kita senantiasa diberikan ketenangan, agar hati kita senantiasa bersih dari dosa. Nah, kalau kita contohnya bersih dari dosa, kita akan masuk ke dalam surga. Nah, itu untuk diri kita sendiri. Kita akan masuk ke dalam surga. Allah itu sebenarnya tidak butuh. Mau dia masuk ke dalam surga, mau dia masuk ke dalam neraka, terserah. Itu pilihan kita. Tetapi kita membutuhkan ibadah itu untuk menyelamatkan kita, ya, agar kita terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surga, dan agar hati kita senantiasa diberikan ketenangan, hati kita senantiasa diberikan ketentraman, ya, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu anak-anakku sekalian, jadi kesimpulannya kita harus mengambil hikmah atau pelajaran dari sifat-sifat Allah ini,
Al-Basir, Maha melihat, terus Al-Adil, Adil. Terus yang selanjutnya ada Al-Azim, Maha Agung. Yang pertama, kita meneladani sifat Maha melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus waspada dalam keadaan apapun, kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dalam keadaan apapun, ada orang tua ataupun tidak ada orang tua, ya, yang mengawasi kita, Allah itu senantiasa mengawasi itu. Terus yang selanjutnya Al-Adil, kita harus bersikap adil kepada diri kita, kepada contohnya orang tua kita, kepada apalagi kepada anak kita. Contohnya suatu saat kita harus adil, bahwa adil itu bukan sama rata, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan kita. Terus yang selanjutnya yang terakhir Al-Azim. Nah, bagaimana cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi maksudnya bukan Allah itu tidak butuh akan ibadah kita, tetapi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu ialah untuk tandanya kita bersyukur dan kita senantiasa memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita diberikan rahmat, ketika kita diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala, jadi pertamanya kita harus meminta ampunan dulu. Terus yang selanjutnya rahmat. Ketika kita bersih dari dosa, insya Allah rahmat dari Allah atau kasih sayang dari Allah itu akan mengikuti dengan sendirinya. Nah, seperti itu anak-anak sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf tidak bisa lama karena memang videonya terbatas, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kita semua lebih mengerti ya bagaimana sifat Allah yang tiga ini yang patut kita teladani bersama. Nah, itu mungkin yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.